Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istafa sayyidana Muhammadan min waladi Adam, arsalahu basyiran wa nadhiran wa ja'ala al-islam dinahu alladzi irtadahu khatimatasy syara'i' ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa wastatul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian semua meninggalkan dunia ini kecuali betul-betul dalam kondisi muslim, dalam kondisi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di rumah Allah yang mulia, di hari Jumat, hari yang mulia bagi kita umat Islam, di bulan Rabiul Awal, bulan Maulidin Nabi, bulan yang bersejarah bagi kita, marilah kita selalu berusaha untuk memuliakan diri kita. Tentunya dengan secara terus-menerus berusaha memahami aturan Allah, Zat yang maha mulia, untuk kita patuhi dengan sepenuh hati. Aturan Allah yang berupa perintahnya, terutama yang wajib seperti sholat Jumat ini, juga yang sunnah, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga aturan Allah berupa larangannya, terutama yang haram, termasuk yang makruh, juga yang syubhat. Mari kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya, agar kita betul menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang Allah telah janjikan kehidupan bahagia secara hakiki, baik di dunia yang pendek ini, terlebih di akhirat yang kekal abadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur sampai hari ini, detik ini, kita masih diberi umur, diberi sehat, diberi kuat, bisa beraktivitas. Tentunya wujud syukur kita, marilah kita selalu meningkatkan iman Islam kita, iman takwa kita, termasuk kita tingkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal sekarang tanggal 20, merupakan bulan yang bersejarah bagi kita umat Islam, umat Muhammad. Meskipun mungkin orang lebih banyak mengenal sebagai bulan kelahirannya, Maulidin Nabi, tetapi ada dua hal penting juga di bulan ini. Di samping tanggal atau bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, juga merupakan bulan hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, juga bukan bulan wafatnya, meninggalkan para sahabatnya termasuk kita semua juga di bulan ini. Ada 3 momentum ini di bulan ini. Yang pertama, bulan Maulidin Nabi, bulan lahirnya baginda Nabi. Bagaimana sikap kita terkait dengan kelahiran manusia agung, sosok agung yang digambarkan sebagai anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kelahiran baginda Nabi tentunya merupakan cahaya, penerangan bagi kehidupan kegelapan jahiliyah pada waktu itu dan sampai sekarang. Karena itu tentunya kita bergembira. Anugerah Allah yang luar biasa, Allah utus sosok agung untuk semesta alam sebagai rahmat bagi semuanya. Dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu
huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, berkat anugerah Allah, kelahiran baginda merupakan anugerah Allah untuk umat manusia, dan berkat rahmatnya falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Tentunya kita bergembira, makanya disebut dengan sering dalam acara-acara ada marhaban, selamat datang. Selamat datang cahaya kebenaran, cahaya menerangi alam semesta ini. Karena itu pertama kita bergembira. Tetapi di dalam proses peningkatan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, tentunya harus dimulai dengan ma'rifat. Kita harus mengenal lebih jauh. Bagaimana kita mengenalnya? Nabi sosok agung telah ditulis oleh berbagai penulis, baik muslim maupun non-muslim. Kita bacalah sirah baginda Nabiyah, sirah Nabawiyah. Ada satu buku Fiqhus Sirah karangan Dr. Al-Buti, cukup bagus, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, yang tentunya kita harus membaca. Banyak sekali buku-buku sirah. Bahkan termasuk untuk anak kita, ada buku-buku khusus untuk konsumsi anak-anak. Di dalam situasi ini marilah kita beli, kita baca, anak kita suruh baca, supaya kenal sosok agung ini. Sebab dengan ma'rifah akan meningkatlah mahabbah, cinta. Tanpa mengenal tidak akan cinta. Tidak akan meningkat cintanya. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidayhi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak termasuk beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia kebanyakan. Makanya dengan mahabbah, dengan cinta, pada akhirnya akan meningkatkan ittiba kita, mengikuti jejak baginda Nabi, mengikuti ajaran-ajarannya. Karena ittiba ini menjadi bukti cinta kita. Sudah seberapa jauh ittiba kita, keikutan kita kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Ghazali menyatakan yang namanya muttabi' atau tabi' yang mengikuti adalah innama manittabahu. Jadi yang namanya ittiba itu adalah man ittabahu, orang yang mengikuti ajaran-ajaran. Innama ummatuhu manittabahu. Yang namanya umat Muhammad ada orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Kalau kita mengatakan kita umat Muhammad, sudahkah kita betul-betul mengikuti ajarannya? Tingkat ittiba pun bertingkat-tingkat. Ada tingkat tinggi, tingkat sedang, tingkat bawah. Mari kita koreksi ittiba kita. Kita tingkatkan dengan cinta. Insya Allah kita akan senang mengikuti ajaran-ajarannya. Di situasi sekarang ini luar biasa umat Muhammad, meskipun mungkin mengatakan umat Muhammad, tetapi mungkin ittiba'nya masih rendah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan hijrahnya Nabi. Bagaimana sikap kita? Tentunya hijrahnya baginda Nabi sebagai bentuk awal perubahan secara politis pada waktu itu. Ketika di Mekah beliau dikendalikan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang zalim. Ketika beliau hijrah adalah merupakan perubahan. Beliau mengendalikan situasi politik pada waktu itu. Tetapi pengendalian baginda Nabi terhadap politik pada waktu itu membawa rahmat bagi semuanya. Kekuasaan atau istilahnya pengendalian yang Nabi pegang merupakan rahmat bagi semua. Dan itu terbukti dengan adanya negara Madinah yang di situ bukan hanya umat Islam yang dibela atau yang dirawat, tetapi umat non-muslim, kaum kafir dhimmi, kaum orang-orang lain selama ikut perjanjian untuk sama-sama mengamankan, membela Madinah. Sambil Nabi mengatakan, man ada dhimmiyan faqad adani. Siapa orang yang menyakiti orang kafir yang telah ikut serta untuk mengamankan negeri Madinah, sama dengan menyakiti aku. Inilah rahmat bagi semuanya.
Karena itu terkait dengan ini marilah kita berhijrah. Kita merubah, minamil adalah hijratul hal wal amal. Kita merubah sikap termasuk pikiran kita untuk menyosong masa depan yang lebih baik seperti dicontohkan baginda Nabi dengan para sahabatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga mereka mau merubah lebih dulu tentang nasib dirinya. Mari kita sebagai umat Islam, kita merubah diri kita baik secara individual maupun komunitas menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, bulan ini adalah bulan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang diucapkan oleh bibir mulut manis sosok agung ini pada akhir hayatnya adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku nanti termasuk kita semua menjadi concern beliau saat wafatnya. Karena itu di dalam akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum. Sosok Rasul ini adalah sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian semua, baik di dunia maupun di akhirat. Pengen umatnya semuanya beriman dan selamat. Karena itu ketika akhir hayatnya, tadi saya katakan ummati, bagaimana kita setelah mendapatkan ajaran dari baginda Nabi Rasulullah SAW yang diwariskan kepada kita adalah kitabullah dan sunnahnya, dan kita pelajari dan kita laksanakan sampai akhir hayat. Karena setiap Jumat kita diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah istiqomah di dalam beriman dan berislam sampai akhir hayat. Kata Imam Ali, tamamul ni'mah al-mautu alal iman. Kesempurnaan nikmat bagi orang Islam adalah mati di dalam kondisi beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi ini betul-betul bulan bersejarah bagi kita. Jangan kita lewatkan begitu saja. Mari kita introspeksi kehidupan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Nasib kita secara individual, nasib umat ini secara kolegial, di mana dewasa ini mungkin kita ini mayoritas, tapi mungkin belum bisa memberikan yang terbaik untuk negeri yang kita cintai ini. Kesempatan kita berikhtiar sambil berdoa, mudah-mudahan ajaran baginda Nabi bisa terlaksana, bisa teraktualisasikan di negeri ini yang akhirnya menjadi rahmat bagi semua penghuni negeri ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم وسط القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد في أي مكان وبلد كانوا وخاصة في بلدنا بشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.